Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 perkembangan peserta didik, dan nama saya Nur Izzatul Wasiatul Maghfirah, dan nama teman saya Nama saya Muhammad Rama Pratama. Baik, saya akan membacakan rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu 1. Apa pengertian perkembangan sosial peserta didik? 2. Apa deskripsi perkembangan sosial anak usia 0-12 tahun? 3. Apa pengaruh perkembangan sosial peserta didik sekolah dasar serta implikasinya dalam pendidikan? Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian perkembangan sosial peserta didik. Pengertian perkembangan sosial peserta didik merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perilaku atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosialnya atau norma-norma kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan juga sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok, moral, dan tradisi, melebarkan diri menjadi satu, berkesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Ada 3 proses, yaitu 1. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Maksudnya yaitu dapat menyesuaikan perilaku yang diterimanya begitu. Selanjutnya adalah memainkan peranan yang dapat diterima secara sosial. Jadi, setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama. Oleh karena itu, para anggotanya dan dituntut untuk dipatuhi gitu. Selanjutnya yaitu perkembangan sikap sosial. Untuk bermasyarakat atau bergaul dengan baik, anak-anak harus menyukai orang dan aktivitas sosial. Jadi, jika mereka dapat melakukannya, mereka akan berhasil dalam penyesuaian sosial yang baik dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. Selanjutnya yaitu deskripsi perkembangan sosial anak usia 0-12 tahun. Dan menurut Jahja, tahap perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5, yaitu 1. Masa kanak-kanak awal usia 0-3 tahun, di mana anak belajar mengenal dirinya, menemui orang lain, belajar berbagai macam gerak oleh tubuh, dan pengenalan terhadap lingkungannya. Contoh seperti merangkak, belajar berjalan, dan memperhatikan orang sekitarnya saat berinteraksi. Nomor 2 yaitu masa krisis anak usia 3-4 tahun. Masa sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, atau lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah masa kanak-kanak akhir, usia 4-6 tahun. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku, didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang keempat yaitu masa sekolah anak, di mana usianya itu mulai 6-12 tahun. Masa di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada dirinya dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Yang kelima, masa krisis kedua, usia 12-13 tahun. Anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, nilai-nilai, dan perasaan sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan keluarga, di mana peran orang tua wajib untuk mendidik anaknya.
Yang kedua yaitu faktor dari luar rumah, contohnya kayak lingkungan masyarakat begitu. Itu mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya yaitu implikasi dalam pendidikan. Saya mengambil contoh permainan saja ya. Saya menggunakan permainan Outbound. Outbound adalah sebuah program pembelajaran di alam terbuka yang berdasarkan pada prinsip experiential learning atau belajar melalui pengalaman langsung yang disajikan dalam bentuk permainan, simulasi, diskusi, dan petualangan sebagai media penyampaian materi. Manfaat dari permainan Outbound yaitu 1. Meningkatkan keberanian saat berpendapat maupun bertindak. Selanjutnya, nomor 2, membentuk pola pikir yang kreatif serta meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Yang ketiga, menambah pengalaman hidup. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri dan membangun sikap pantang menyerah. Yang kelima, mengasah kemampuan bersosialisasi. Selanjutnya yaitu tahap pelaksana. Yang pertama adalah permainan pengantar di mana berfungsi untuk mengantarkan atau mempersiapkan para peserta kegiatan outbound agar mereka tidak kaku atau kaget. Selanjutnya yaitu permainan pengompakan. Diharapkan agar peserta lebih aktif dan bisa saling mengenal satu sama yang lain. Yang ketiga, permainan inti, di mana ini bertujuan untuk mencapai masalah perkembangan diri seperti mandiri, percaya diri, belajar bekerja sama, akhlak, atau masalah sosial lainnya. Yang keempat, kristalisasi, yaitu untuk berkumpul dan diskusi. Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka setelah melakukan kegiatan tersebut, apakah sulit atau tidak. Hal tersebut dapat membantu kita untuk lebih meningkatkan kegiatan outbound untuk kedepannya. Yang kelima adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini untuk mengetahui apakah kegiatan outbound berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini perlu dalam rangka melihat keberhasilan dari sebuah rencana dan untuk melakukan perbaikan dan peningkatannya. Baik, begitulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 7 izin mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.